Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Heliani. NIM saya 0801233285 dari kelas IKM 9 semester 4. Jadi di sini saya akan mereview tentang catatan kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk. Catatan kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk merupakan komponen vital dalam memahami dinamika demografis suatu negara lain atau wilayah. Dalam konteks kesehatan masyarakat, data yang dihasilkan dari pencatatan ini memberikan wawasan yang sangat penting tentang status kesehatan masyarakat serta kebutuhan layanan kesehatan. Data ini membantu merancang kebijakan yang lebih efektif, memperkirakan kebutuhan infrastruktur, serta merencanakan program-program kesehatan yang sesuai untuk mengatasi tantangan yang ada. Selanjutnya ada catatan kelahiran dalam kesehatan masyarakat. Ini merupakan salah satu jenis data vital yang penting dalam ilmu kependudukan dalam kesehatan masyarakat. Catatan ini memberikan informasi tentang jumlah kelahiran hidup dalam suatu populasi, usia ibu saat melahirkan, serta status kesehatan ibu dan bayi. Indikator penting dalam catatan kelahiran, yang pertama ada kelahiran kasar yang sering disebut CBR, yaitu mengukur jumlah kelahiran hidup per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Yang kedua ada TFR, mengukur jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya. Yang ketiga, angka kelahiran spesifik usia. Ini mengukur kelahiran dalam kelompok usia tertentu dan sering digunakan untuk menggambarkan tren kelahiran berdasarkan usia ibu. Faktor-faktor yang mempengaruhi catatan kelahiran. Tingkat kelahiran dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor baik biologis, sosial maupun ekonomi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran adalah: yang pertama ada usia ibu. Wanita yang lebih tua atau lebih muda mungkin memiliki tingkat kelahiran yang lebih tinggi atau rendah, tergantung pada akses ke perawatan kesehatan dan keputusan keluarga. Yang kedua ada pendidikan dan pekerjaan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan peningkatan partisipasi wanita dalam tenaga kerja cenderung berhubungan dengan penurunan tingkat kelahiran. Yang ketiga ada akses terhadap layanan kesehatan dan kontrasepsi. Kemudian akses terhadap layanan keluarga berencana dapat menurunkan tingkat kelahiran tidak diinginkan. Selanjutnya ada catatan kematian dalam kesehatan masyarakat. Ini merupakan data vital yang memberikan informasi tentang jumlah kematian dalam suatu populasi, serta penyebab utama kematian tersebut. Ada indikator utama dalam catatan kematian. Yang pertama, angka kematian kasar. Ini mengukur jumlah kematian per 1000 tahun dalam penduduk. Yang kedua, ada angka kematian bayi, mengukur jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Ini adalah indikator penting dalam menilai kualitas perawatan kesehatan ibu dan anak. Ya, ada angka kematian ibu, mengukur jumlah kematian ibu terkait kehamilan dan persalinan per 100.000 kelahiran hidup. Yang terakhir ada kematian spesifik usia, mengukur angka kemanusiaan dalam kelompok usia tertentu dan membantu untuk menganalisis pola kematian pada kelompok usia yang berbeda.
terhadap kebijakan kesehatan. Data kematian membantu merumuskan kebijakan kesehatan untuk penyebab utama kematian. Pencegahan penyakit menular dan tidak menular dapat disusun berdasarkan analisis data kematian. Misal, data kematian ibu digunakan untuk merancang program yang bertujuan mengurangi kematian terkait kehamilan, seperti meningkatkan akses ke perawatan prenatal dan mengurangi komplikasi saat persalinan. C. Ada mobilitas penduduk dalam kesehatan masyarakat. Penting mobilitas penduduk mencakupi migrasi internal dan internasional adalah faktor yang penting yang memengaruhi kesehatan masyarakat. Jenis-jenis mobilitas penduduk itu ada migrasi internal, kedua ada migrasi internasional, ketiga ada migrasi musiman. Selanjutnya, pencatatan dan analisis mobilitas penduduk dalam kesehatan masyarakat. Pertama ada survei migrasi. Mengumpulkan data tentang pergerakan penduduk sangat penting untuk memahami tren migrasi dan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Yang kedua ada pemodelan mobilitas. Menggunakan teknik pemodelan untuk memprediksi pola migrasi di masa depan dan dampaknya terhadap distribusi penyakit dan kebutuhan kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana peristiwa vital seperti kelahiran dan kematian berinteraksi dengan pergerakan penduduk. Ini penting karena faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendorong mobilitas penduduk dapat memengaruhi tingkat kelahiran dan kematian, serta distribusi penyakit di berbagai kelompok demografis. Sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.